Ade, tugas masih banyak. Katanya minggu tenang. Minggu sesak ini mah. Itu kayaknya anak kelas aku lah. Ngapain ya mereka? Samperin ah. Yang rek lalin nih aku tengok-tengok kan kita belum kerja nih kan, belum menentukan lokasi juga waktu kapan. Jadi karena kita kumpul Eits, tunggu dulu. Ceritanya kami dari kelas S1 Teknik Sipil C Universitas Riau mendapatkan tugas praktikum dari Bapak Rizky Ridho. Tugas praktikumnya berupa survei level of service pada 2 tempat berbeda, yaitu jalan dan simpang 3 tak bersinyal. Weh, kalian ngapain? Aku ada aja. kami bukannya nggak ngajak Rel, kami kebetulan jumpa. Tuh kami bahas tugas kita yang rek lalin nih. Itulah Rel, kan kita tuh tugas reklarin ada 2 tempat tuh. Nentuinnya nih kami bingung. Nentuin jalan sama simpangnya. Ya itulah Rel, belum lagi ngebagi orang-orangnya. Daripada bingung, mending kita bahas sama-sama ke FT. Yalah. Yuk. Nah, karena beberapa teman sedang tidak berada di kampus dan sudah lebih dulu pulang, maka agar ide dan diskusi dapat tersampaikan, kami memutuskan untuk menggunakan Google Meet terlebih dahulu. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memilih jalan Subrantas di depan UNRI dan simpang 3 penghubung antar jalan Garuda Sakti dengan jalan Air Hitam. Alasan kami memilih jalan di depan UNRI adalah karena yang pertama lokasinya yang strategis sehingga memudahkan kami para anggota kelompok untuk datang ke lokasi dalam melakukan survei. Yang kedua adalah kami ingin mengetahui apa alasan dari jalan di depan UNRI ini sering terjadi kemacetan, khususnya pada beberapa waktu tertentu seperti pada weekend ataupun sore hari. Nah, untuk simpang 3-nya kami memilih rute antara Air Hitam dan Garuda Sakti. Ini merupakan simpang 3 dan sekaligus simpang tak bersinyal. Alasan kami memilihnya karena di sini terdapat beberapa sekolah, kemudian area pergudangan sehingga kami bisa mengetahui kemacetan-kemacetan yang terjadi seperti kendaraan yang lewat, kemudian apa solusi yang bisa kami lakukan sebagai seorang mahasiswa. Mungkin aku sedikit menambahkan dari kedua temanku tadi. Latar belakang utama yang membuat kami memilih kedua daerah ini adalah tingginya tingkat arus lalu lintas yang terjadi. Kemudian, jalan dan simpang ini termasuk ke dalam tipe lingkungan komersial karena banyak komplek pergudangan, rumah makan, dan beberapa jalan masuk langsung bagi pejalan kaki maupun kendaraan. Lalu, bagaimana cara kami melakukan survei dan perhitungannya? Nah, step pertama adalah menghitung kendaraan yang lewat dan kejadian hambatan samping. Untuk kendaraan, kami membagi menjadi 5 tipe. Secara detail, kalian bisa melihat tabel berikut ini. Sementara untuk hambatan samping, terdapat 4 kejadian utama yang nantinya akan dikali dengan nilai bobotnya. Step kedua, setelah data terkumpul, kami mengelompokkan data melalui Word agar nantinya lebih mudah untuk dihitung dan dimasukkan ke dalam rumus. Dan for your information, segala referensi survei, data, dan perhitungan yang kami lakukan mengikuti informasi yang tercantum dalam PKJI 2023 dan MKJI 1997. Alasan kami menggunakan MKJI yang merupakan versi lama, yaitu karena ternyata PKJI justru terdapat kekurangan berupa rumus yang tidak tercantum, hingga informasi angka penting yang dapat memengaruhi perhitungan. Nah, step ketiga adalah mencari nilai derajat kejenuhan atau level of service. Untuk bagian ini sepertinya akan dijelaskan oleh temanku yang memeriksa bagian perhitungan. Halo semuanya, sebelum kita menghitung, aku mau liatin dulu nih ilustrasi geometri dari jalan dan simpang yang telah kami survei. Pertama, untuk jalan di depan UNRI, ini merupakan jalan 2 arah yang memiliki 2 lajur di masing-masing arahnya. Kemudian, terdapat batasan di tengah yang membagi jalan disebut dengan median. Berdasarkan penjelasan tersebut, jalan ini termasuk ke dalam tipe jalan 4/2T, yaitu 4 lajur dengan 2 arah dan terbagi. Selama perhitungan nantinya, kita juga membutuhkan ukuran dari bahu jalan. Nah, agar lebih mudah, kami mengukur bahu jalan yang berbentuk beton karena biasanya memiliki ukuran yang paling mendekati informasi yang tercantum dalam PKJI 2023. Untuk ukuran jalan secara lebih rinci, kalian bisa melihat gambar ilustrasi tersebut. Selanjutnya, untuk simpang 3 tak bersinyal. Pada simpang 3 yang telah kami survei ini,
Perlu kalian ketahui bahwa jalan mayornya adalah jalan yang memiliki pasangan. Nah, pada survei ini yaitu jalan timur dan barat, sementara jalan minornya adalah jalan selatan. Berdasarkan ilustrasi dan animasi tersebut, kalian bisa melihat bahwa total lajur pada jalan mayor adalah 2 dan total lajur pada jalan minor adalah 4. Maka tipe untuk simpang ini adalah 3-2-4, yaitu simpang 3 dengan 2 lajur mayor dan 4 lajur minor. Kenapa tidak menandakan sebagai jalan bermedian? Karena pada simpang 3, median hanya akan dianggap apabila terletak di jalan mayor. Untuk bahu jalannya, kami juga mengukur bagian yang berbentuk beton. Sementara untuk arah lalu lintas kendaraan yang lewat pada simpang 3 ini, kemudian ukuran secara detailnya dapat kalian lihat kembali pada gambar ilustrasi ini ya. Nah, gimana nih? Udah kebayang sedikit kan? Selanjutnya, mari kita hitung dari jalan terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat, rumus yang digunakan adalah DJ sama dengan Q per C yang hasilnya akan dipakai untuk menentukan level of service. Sementara Q adalah volume lalu lintas dalam SMP per jam dan C adalah kapasitas segmen jalan tersebut dalam SMP per jam. Agar lebih jelas dan mudah untuk dipahami, sebagai contoh kami akan mencantumkan hasil perhitungan pada Senin pagi. Pertama-tama, kita akan mencari nilai Q terlebih dahulu. Pada tabel, kita akan fokus melihat bagian tipe jalan 4/2T. Dari data survei, kami mendapatkan jumlah kendaraan yang lewat di atas 1050 kendaraan. Maka nilai ekuivalen atau IMP yang digunakan adalah 1,2 untuk kendaraan sedang, 0,25 untuk sepeda motor, dan 1 untuk mobil penumpang. Sementara itu, karena PKJI tidak terdapat informasi mengenai nilai IMP TB dan BB, maka kami mengikuti informasi dalam MKJI 1997, yaitu kategori kendaraan besar dengan nilai IMP sama dengan 1,3. Untuk contohnya pada Senin pagi adalah seperti Word yang telah kami cantumkan ini. Nah, cara perhitungannya yaitu dengan jumlah kendaraan berdasarkan kategori dikali dengan nilai IMP yang telah kujelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah elemen kedua yaitu C atau kapasitas. Terdapat beberapa komponen perkalian yang bisa kalian lihat keterangannya pada Word ini. Untuk C0, kita menggunakan bagian 4/2T. Nah, di sini terdapat catatan bahwa nilai 1700 untuk per lajur. Maka, kita tinggal mengalihkannya saja dengan total lajurnya, yaitu 1700 dikali 4. Selanjutnya adalah FCLJ. Lebar jalur didapat 3,7 meter. Maka, berdasarkan tabel, didapat nilai FCLJ-nya adalah 1,04. Kemudian untuk FCHS. Di sini, kita harus menentukan terlebih dahulu tingkat rendah atau tingginya hambatan samping. Berdasarkan tabel kejadian dan bobot, hitung saja jumlah kejadian yang terjadi dan kalikan dengan bobot masing-masing kejadian. Setelah itu, jumlahkan semua nilai dan akan didapat kategorinya adalah sedang untuk kasus pada Senin pagi. Pada tabel, nilai hambatan juga dilihat berdasarkan ukuran bahu jalan. Yang terakhir adalah FCUK, merupakan nilai faktor berdasarkan tingkat penduduk. Saat ini penduduk di Pekanbaru berjumlah 1,16 juta jiwa sehingga didapat nilainya adalah 1. Nah, kalau kalian perhatikan kita tidak memasukkan FCPA. Kenapa? Karena FCPA hanya digunakan untuk tipe jalan yang tidak terbagi, sementara jalan yang kami survei adalah jalan yang terbagi. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan semua komponen yang dibutuhkan. Maka langsung saja kalian kalikan untuk memperoleh hasil nilai C-nya. Terakhir, kalian tinggal membagi nilai Q dan C yang telah didapatkan, kemudian menentukan tingkat level of service atau pelayanannya. Kami juga telah mencantumkan hasil perhitungan pada 3 waktu lainnya. Selanjutnya adalah menghitung simpang tak bersinyal. Nah, di sini kita juga mencari nilai derajat kejenuhan sama dengan Q per C. Hanya saja terdapat perbedaan angka mulai dari ekuivalen atau IMP hingga beberapa rumus tambahan lainnya. Untuk Q, yang berubah adalah batas jumlah kendaraan dan nilai kali IMP-nya. Sementara untuk kendaraan besar tetap menggunakan nilai 1,3 berdasarkan MKJI 1997. Untuk C yang berubah adalah beberapa penambahan komponen perkaliannya. Nah, pertama kita akan mencari C0 terlebih dahulu. Untuk C0, tipe simpang itu adalah 324, maka C0-nya adalah 3200. Selanjutnya untuk FLP, terdapat rumus LRP atau lebar rata pendekat. Kalian bisa melihatnya pada Word yang telah kami cantumkan. Nah, setelah itu LRP akan dimasukkan pada rumus FLP. Untuk FM, karena median hanya berlaku pada jalan mayor, maka nilainya adalah 1 dan FUK sudah pasti adalah 1. Kenapa? Ya karena penduduk Pekanbaru adalah 1,16 juta jiwa. Kemudian untuk FHS. Untuk simpang, kami sendiri membaginya menjadi 3 tahap dalam perhitungannya. Pertama, mencari tingkat hambatan sampingnya dengan mengalihkan kejadian dan bobot. Setelah itu, kami mencari rasio atau hasil bagi antara jumlah kendaraan tak bermotor dengan jumlah seluruh kendaraan.
Ketiga, kita hanya perlu memeriksa tabel sesuai angka dan tingkat hambatan yang telah kita dapatkan. Selanjutnya untuk FBKI dan FBKA atau bisa juga disebut sebagai faktor belok kiri dan faktor belok kanan. Ini kita akan menghitung rasio kendaraan yang belok kiri dan kanan. Kemudian kita akan mensubstitusikannya ke dalam persamaan masing-masing. Yang terakhir adalah FMI, jumlah kendaraan pada jalan minor yang akan dibagi dengan jumlah kendaraan yang lewat. Setelah itu kita akan mengecek angkanya pada tabel PKJI 2023 untuk menentukan rumus apa yang akan dipakai. Selesai semuanya, kita tinggal mengalihkan seluruh komponen C, kemudian membagi nilai Q dengan nilai C. Nah, ini adalah keempat hasil perhitungan level of service yang sudah kami dapatkan untuk simpang tak bersinyal. Itu adalah seluruh penjelasan yang bisa kusampaikan sesederhana mungkin. Kalau kamu masih bingung, kami juga akan membagikan soft file hasil data survei dan perhitungannya di deskripsi video kok. Untuk kesimpulan dan solusi mungkin akan disampaikan kembali oleh temanku. Dadah! Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan temanku tadi, diketahui bahwa kondisi lalu lintas pada jalan di depan UNRI masih dalam batas aman dan cukup lancar. Berbeda dengan simpang yang memiliki derajat kejenuhan lebih tinggi. Kondisi di jalan maupun di simpang tercatat meningkat signifikan pada waktu sore. Faktor utamanya sudah pasti disebabkan oleh tingginya volume kendaraan hingga melebihi kapasitas pelayanan. Kemudian yang menariknya adalah permasalahan utama pada simpang terjadi ketika kendaraan berada di titik temu simpang tak bersinyal ini. Lantas, apa solusi yang bisa dilakukan? Pada jalan, solusi paling sederhana sudah pasti adalah melakukan pelebaran jalan dan meninjau kembali titik kemacetan yang terjadi pada U-turn karena seringkali terjadi kemacetan akibat kendaraan yang berpindah jalur. Sementara untuk simpang tak bersinyal, solusinya harus menambahkan penerapan sistem simpang bersinyal untuk mengurangi tundaan yang terjadi agar lalu lintas menjadi lebih lancar. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memberikan edukasi kepada pedagang kaki lima yang memakai bagian penting jalan, seperti bahu jalan yang seharusnya dapat mengurangi faktor koreksi hambatan samping. Nah, itu semua adalah penjelasan lengkap dari kami mengenai survei jalan dan simpang. Dan untuk membentuk mahasiswa Indonesia yang saling berdiskusi dan bekerja sama, bagi kalian yang masih belum paham, boleh banget nih hubungi kami melalui akun Instagram kelas atau nomor WhatsApp ini ya. Terima kasih sudah menonton.